Ini kita dengarkan Kecamatan Puncu itu adalah kecamatan yang paling parah 5 terkena kilometer. dampaknya ya. Betul. Dan kita juga ingin melihat bagaimana sih situasi terkini di Kediri saat ini. Sudah ada Rifan Dwi Astono yang siap dengan laporannya. Silakan Rifan. Ya, Zivana, memang hingga pagi ini kondisi cuaca di Kabupaten Kediri, Jawa Timur masih terbilang cerah dan abu vulkanis pun tidak tampak turun di sini, terutama dibandingkan dengan pasca erupsi letusannya kemarin pada hari Kamis malam. Namun memang untuk pagi ini sendiri karena sudah tidak diguyur hujan lagi, abu vulkanis sudah mulai berterbangan kembali dan mungkin ini untuk warga dan juga siapapun yang berada di Kabupaten Kediri sudah mulai menggunakan kembali maskernya karena cukup mengganggu untuk pernafasan dan juga penglihatan. Dan sementara itu memang seperti yang tadi sempat diberitakan di Kecamatan Puncu sendiri memang merupakan salah satu lokasi yang menjadi tempat yang terparah dalam terkena dampak dari erupsi letusan Gunung Kelut hari Kamis malam. Dan di Puncu sendiri memang pengungsinya cukup banyak, gabungan dari pengungsi di Kepung dan Puncu, Kecamatan Kepung dan Puncu itu sebanyak 19.000 orang. Dan rencananya memang pagi ini dari Komando Pasukan Khusus akan melakukan penyisiran ke Kecamatan Puncu untuk melakukan pembukaan akses jalan dan rencananya akan diturunkan sekitar 41 personil dari Kopassus serta yang akan diangkut oleh 3 truk trail dan juga ada 1 buah amfibi Heglan. Dan rencananya memang di sana maksud kami Kecamatan Puncu memang telah ditutupi oleh material letusan Gunung Kelut yang cukup tebal tebal 60 cm yang tidak hanya abu tapi juga kerikil dan bebatuan. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Mayor Infantri Wahyu Yuniartoto yang merupakan Komandan Satgas Kopassus. Langsung saja Mayor, sebetulnya apa yang menggerakkan pertama kali Kopassus untuk melakukan penyisiran ke daerah Kecamatan Puncu sendiri? Ya, jadi sejak kita sampai pada Sabtu malam kemarin, kita di sini bekerja sama, berkoordinasi dengan pihak pemerintah daerah ataupun Kotis Satgas yang sudah dibentuk di sini. Sehingga kita mendapatkan informasi dan keterangan dari Kotis bahwa ada beberapa titik, khususnya di Kecamatan Puncu, ada 5 desa, terdapat beberapa kampung, dusun yang paling parah di sana adalah Dusun Laharpang. Itu hampir 350 kakak saat sekarang ini kondisinya hancur. Dan itu memang akibat material gunung kelut yang cukup besar yang menimpa rumah sehingga tentu kondisi rumah tidak bisa bertahan dan akhirnya ambruk. Tapi itu apakah memang sudah ada korban, mungkin korban jiwa atau mungkin korban luka-luka sehingga tim Kopassus sendiri langsung menyisir langsung ke lokasi? Beberapa tim medis kami kemarin kita luncurkan ke atas, ada beberapa masyarakat yang mengalami luka karena memang mungkin terjatuh ataupun terkena timpaan dari material, namun kondisinya dapat teratasi dan kita lakukan pengobatan secara massal di lapangan, termasuk kita juga membagikan masker kepada masyarakat karena memang itu sangat berbahaya di mana abu saat sekarang ini juga di atas masih cukup besar. Oke, ada informasi bahwa sebetulnya di Kecamatan Puncu sendiri tidak ada pengamanan sejauh ini karena memang radiusnya juga ada di dalam radius yang cukup berbahaya. Apakah informasi benar atau seperti apa nih dari Kopassus? Sejauh pemantauan kami di atas, memang kebetulan kami adalah tim yang pertama kali masuk di Kampung Laharpang atau Dusun Laharpang tadi. Kami belum mendapatkan atau berkoordinasi dengan petugas ataupun instansi ya, yang barangkali bisa dijadikan sebagai alat kendali, memberikan informasi kepada masyarakat tentang kondisi terkini di wilayah tersebut. Sehingga kami punya upaya dengan alat yang kita miliki, dengan sirine yang kita miliki, kita memberikan informasi kepada masyarakat agar mereka tetap waspada dan kendali informasi dari kami. Sehingga pada saat terjadi sesuatu, kita berupaya memberikan informasi kepada masyarakat bahwa kondisi saat ini memang betul-betul berbahaya dan harus meninggalkan. Mau tidak mau, mereka kita harus evakuasi demi keselamatan mereka. Apakah ada mungkin fakta-fakta yang perlu diketahui oleh masyarakat mengenai Kecamatan Puncu sendiri yang mungkin belum diketahui atau belum diinformasikan melalui media? Fakta-fakta di Kecamatan Puncu, salah satu yang paling menonjol adalah saat sekarang ini sudah terjadi aliran air yang memang tidak lazim. Beberapa waktu yang lalu sungai tidak sederas ini, namun ini mungkin pengaruh dari erupsi tadi ataupun material dan sempat terjadi hujan yang mungkin durasinya tidak lama, 2 jam. Nah, ini menandakan bahwa ada indikasi air dari atas sudah mulai mengalir dan kemungkinan lahar dingin karena kami
visibility-nya cukup sulit, terhalang oleh debu. Kita mampu masuk hanya kira-kira 200 meter dari posisi atau titik di mana air itu mengalir. Karena memang kami masuk di ring 1 dan jarak dari letusan hanya kira-kira 5 km. Demikian. Baik, terakhir nih Mayor Wahyu, berapa lama kira-kira tim dari Kopassus akan berada di sana dan apa saja yang akan dilakukan sana? Upaya semaksimal mungkin untuk terus melakukan tindakan evakuasi dan bantuan kepada masyarakat, sehingga sampai dengan memang betul masyarakat nanti betul-betul mereka sudah dapat survive, paling tidak mereka bisa bertahan sementara, sehingga beberapa waktu ke depan ya mungkin bisa 1 minggu atau mungkin 2 minggu kami tetap standby di atas. Demikian, Mas. Berdasarkan kebutuhan dari masyarakat. Berdasarkan kebutuhan dan situasional. Oke, kalau gitu. Terima kasih Mayor Wahyu Terima atas kasih. waktunya. Dan ya kepada Zizi, memang di Kecamatan Puncu sendiri memang kondisinya cukup parah dan banyak sekali rumah-rumah warga yang juga terkena tindihan atau mungkin beban dari material abu vulkanis dan juga batu-batuan yang keluar dari letusan Gunung Kelut, sehingga banyak rumah juga yang roboh. Ya, Zizi. Ya, Rifan, ini kalau misalnya melihat kondisi para pengungsi yang sedang ada di tempat evakuasi, bagaimana keadaannya sekarang? Untuk para pengungsi sebetulnya dalam sejalan dengan waktu memang karena aktivitas dari Gunung Kelut sendiri tidak separah ketika sebelum erupsi, maka banyak juga yang sudah mulai kembali ke rumahnya masing-masing, terutama mereka yang memang tinggal di luar radius bahaya itu 10 km yang telah direkomendasikan oleh PVMBG. Namun memang untuk kondisi Gunung Kelut sendiri sejak kemarin hingga saat ini belum diturunkan, statusnya masih berada pada level awas atau level 4, sehingga seperti yang sudah saya katakan tadi, dilarang atau tidak diperbolehkan adanya aktivitas warga siapapun juga dan untuk melakukan apapun juga dalam radius 10 km tersebut. Dan informasi terakhir untuk data total pengungsi yang berada di Kabupaten Kediri akibat yang terkena dampak dari letusan Gunung Kelut adalah sekitar 35.184 orang. Ya, Zizi. Baik, terima kasih Rifan laporannya dari Kediri. Ya, dari Kediri. Terima kasih Rifan dan Ya. selamat bertugas kembali. Ya, dan tadi kita sudah melihat bersama. Cukup jelas gitu ya. Jadi satu pintu dari informatif. Kopassus TNI itu untuk memberikan satu arahan. Jadi ada apapun yang terjadi, mereka adalah orang pertama yang ada di radius yang Untuk membantu 5 warga km. juga. Untuk apapun yang terjadi, mereka langsung menyampaikan kepada masyarakat. Ya, oke.